Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Awi Adrianti, mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Mutia Safana Adianti. Perkenalkan, nama saya Lia Hamida dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hani Herlambang Pragopo dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan saya Adiati, mahasiswa semester 4 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Yuk kita simak videonya hingga selesai ya. Saya Aulia Adrianti, langsung saja kita akan membahas mengenai aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap ini dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset tetap ini biasanya digunakan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali tanah atau lahan. Aset tetap merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan. Aset tetap ini termasuk jenis aset yang tidak lancar. Jenis aset tidak lancar ini biasanya digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, contohnya seperti gedung, tanah, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik aset tetap. Yang pertama, aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklasifikasikan sebagai aset tetap. Kedua, aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya bisa disusutkan. Umur masa manfaatnya itu lebih dari 1 periode. Yang ketiga, aset memiliki substansi fisik. Hal ini yang membedakan aset tetap dengan aset tidak berwujud, seperti paten atau goodwill. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Dalam PSAK 16, paragraf 7, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya 1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Biaya setelah perolehan dapat dikatakan memiliki manfaat ekonomis apabila A. Perpanjangan estimasi masa manfaat aset, B. Ada peningkatan kapasitas, C. Ada perbaikan kualitas keluaran secara substansial, D. Ada penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial juga. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Lalu biaya-biaya yang dapat menjadi beban setelah perolehan awal. Yang pertama ada biaya reparasi dan pemeliharaan, seperti biaya perawatan sehari-hari. Lalu ada biaya penggantian karena barang dalam kondisi tertentu. Lalu ada biaya perbaikan karena dalam kondisi tertentu juga. Serta ada biaya penambahan dan penyusunan kembali aset tetap. Selanjutnya, saya Mutia Safana Adianti akan melanjutkan penjabaran dasar pengukuran. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Paragraf 15, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Lebih lanjut lagi, dijelaskan pada Pasal Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Paragraf 10, biaya perolehan tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul untuk menambahkan, mengganti, atau memperbaiki. Selanjutnya, pengukuran aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh. Aset yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh.
Berikut contoh biaya yang dapat didistribusikan. Yang pertama yaitu biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan, biaya handling, dan biaya perakitan. Perusahaan seringkali membeli aset tetap dengan kontrak kredit jangka panjang menggunakan wesel, utang hipotek, obligasi, atau obligasi peralatan. Untuk mereferensiasikan biaya yang benar, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya pembayaran. Suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal. Perbedaan antara nilai tunai dengan perbedaan total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 26 Revisi 2008. Permasalahan khusus dalam perhitungan aset tetap muncul ketika perusahaan membeli 2 atau lebih aset tetap secara bersamaan atau dengan pembelian tunggal, lump sum purchase price. Ketika situasi yang umum terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya semua aset tersebut pada dasar nilai wajar aset tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 mengatur entitas menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat merubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika konfigurasi, contohnya resiko, waktu, dan jumlah arus kas atau aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan. Yang kedua, nilai spesifikasi entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Dan yang ketiga itu selisih, adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Selanjutnya saya Hani Lambang akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Model biaya menurut PSAK 16 paragraf 30, model biaya suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut PSAK 16, penyusutan aset yang dapat disusutkan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan bahwa penyusutan tersebut dihentikan hanya pada saat aset itu diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 atau PSAK 16 paragraf 55. Dalam menentukan beban penyusutan, ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Adalah yang pertama, jumlah yang dapat disusutkan, yang kedua, estimasi umur manfaat, yang ketiga, metode alokasi. Jumlah tersusutkan adalah biaya peroleh aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut yaitu antara lain: yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Dan yang ketiga, metode jumlah unit. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi, pola konsumsi, manfaat ekonomi, masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi, pola konsumsi, manfaat ekonomi, masa depan dari aset tersebut. Oleh karena itu,
metode penyusutan yang digunakan harus konsisten dengan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset itu. Misalnya, untuk aset yang digunakan secara merata sepanjang umur, manfaatnya metode garis lurus harus diterapkan. Misalnya, gedung yang dipakai untuk urusan administratif. Selanjutnya, saya Lia Hamidah akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada penurunan nilai. Nah, untuk menentukan apakah suatu aset tetap memiliki atau mengalami penurunan nilai sudah ditetapkan dalam PSAK 48 Revisi 2009 tentang penurunan nilai aset, di mana PSAK 48 ini menjelaskan 1. Bagaimana entitas mereview jumlah tercatat asetnya. 2. Bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset. Dan 3. Yaitu kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Pada PSAK 48 tersebut, kapanpun terjadi penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan dari aset tersebut harus diestimasi atau disusutkan. Nah, namun jika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat, maka nilai tersebut harus diturunkan sebesar nilai terpulihkannya. Dan artinya ini rugi, hingga kalau rugi dalam penurunan nilai harus segera dibebankan ke penghasilan. Pada PSAK tersebut juga menyatakan bahwa jika di periode setelahnya kondisi dan peristiwa yang sebelumnya terjadi penghapusan jumlah tercatat suatu kelompok aset, maka tetap terhapuskan kecuali memiliki bukti yang meyakinkan bahwa kondisi dan peristiwa tersebut tidak akan berubah di masa depan. Sehingga jika sudah memiliki bukti tersebut, segala kenaikan jumlah dapat dipulihkan dan dicatat kembali. Selanjutnya ada penghentian aset. Aset dapat dihentikan pengakuannya ketika 1. Pada saat dilepaskan, dan 2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Nah, ketika terjadi menghentikan pengakuan aset, maka segala bentuk keuntungan atau kerugian yang timbul tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada barang sewaan, karena sesuai dengan PSAK 30 yang menyatakan bahwa barang sewaan mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik, serta keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Tetapi ketika barang sewaan tersebut sudah tidak disewakan lagi dan ingin dijual, maka barang tersebut menjadi aset yang dimiliki untuk dijual dan imbalannya diakui sebagai pendapatan. Nah, maka dari itu pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama dijual, kedua disewakan, atau yang ketiga yaitu disumbangkan. Selanjutnya, saya yang akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Model revaluasi. Dalam model revaluasi, suatu aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. PSAK 16 menyatakan bahwa jika revaluasi digunakan, aset itu harus dinilai pada nilai wajarnya. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam PSAK 16, pada umumnya disepakati bahwa penilaian harus didasarkan pada nilai pasar untuk penggunaan yang ada, dan bukan pada nilai pasar untuk penggunaan alternatif. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah estimasi nilai pasar yang memperhitungkan salah satunya bukti transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan serupa. Frekuensi revaluasi. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali.
Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini. Cara yang pertama yaitu disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah direvaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan. Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan membentuk bagian dari kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat. Dampak revaluasi. PSAK 16 menyediakan dua metode. Dampak metode pertama adalah tetapnya hubungan antara biaya perolehan atau penilaian dan akumulasi penyusutan. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan tidak berubah. Dampak metode yang kedua adalah bahwa setelah direvaluasi, aset itu tetap dianggap sebagai aset baru. Dapat dilihat bahwa PSAK 16 menyatakan sebagian surplus dapat direalisasi pada saat aset itu digunakan oleh perusahaan. Jumlah surplus yang direalisasi secara periodik adalah selisih antara jumlah penyusutan berdasarkan jumlah revaluasian dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset-aset tersebut. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yang pertama dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, yang kedua metode penyusutan yang digunakan, yang ketiga umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang keempat jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dijumlahkan dengan jumlah rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan. Laporan keuangan juga mengungkapkan keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang pertama, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang kedua, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Dan yang ketiga, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan konvensif lain. Di sini saya Lia Hamidah akan membahas contoh soal pada aset tetap dan pengaplikasiannya pada aplikasi Mayop. Di sini ada bukti penerimaan kas yang diterima oleh PT Alfa atas penjualan kendaraannya pada tanggal 20 Desember tahun 2017. PT Alfa menjual kendaraannya kepada toko Dita seharga 146 juta rupiah. Sebelum menginput transaksi tersebut ke Mayop, biasanya kita menulis jurnal biasa, yaitu kas diterima sebesar 146 juta rupiah di debit, dan juga beban penyusutan di debit sebesar 10 juta rupiah, dan kerugian sebesar 4 juta rupiah di debit, serta kendaraan seharga 160 juta rupiah di kredit. Nah, ini untuk melihat beban penyusutan dan kerugian, kita bisa melihatnya atau mengacu pada neraca saldo. Nah, di sini ketika kita ingin melihat seharga kita, berapa harga waktu kita membeli kendaraan tersebut, yaitu sebesar 160 juta rupiah, dan beban penyusutannya yaitu 10 juta. Berarti 160 juta dikurangi 10 juta sama dengan 150 juta, yaitu nilai bukunya. Nah, ketika kita menjual seharga 146 juta, berarti kita rugi sebesar 4 juta rupiah.
Langkah selanjutnya yaitu penginputan transaksi ke Mayop. Pertama kita buka banking, receive money karena kita menerima uang, dan di sini ada deposit to account, kita isi cash in bank karena emang duitnya masuk ke dalam bank kita. Dan text inclusive-nya kita uncentang. Lalu kita isi ID dengan nomor yang ada di soal. Nah, ini kita copy saja bisa. Lalu date-nya kita samakan dengan tanggal pada saat transaksi, yaitu tanggal 20 Desember tahun 2017. Setelah itu kita isi amount receive-nya yaitu 146 juta rupiah, yaitu harga saat kita menerima uang. Dan payment methodnya kita akan isi dengan cash. Setelah itu, kita isi memo yaitu penjualan aset kendaraan. Tahu penjualan kendaraan saja juga tidak apa-apa. Lalu di account ini, nah di Mayop ini biasanya otomatis, karena kalau cash masuk itu kan udah otomatis ke debit, dan ketika kita ingin isi account maka dia akan ke kredit, sehingga caranya yaitu, dan sedangkan yang kredit itu adalah hanya akun kendaraan, maka kita akan isi seperti biasa, beban penyusutan. Kita akan mencari account beban penyusutan. Sebesar minus 10 juta. Nah, kenapa minus? Karena nanti ketika kita record dia jadi plus karena ini kan kredit. Nah, jadi ketika kita record nanti dia bisa pindah jadi ke debit seperti itu. Lalu yang kedua ada kerugian atau gain atau loss. 4 juta juga karena nanti dia saat di record akan menjadi debit. Nah, untuk yang kredit ini kendaraan, akun kendaraan kita biarkan saja sebesar 160 juta rupiah. Nah, setelah itu di sini nanti out of balance-nya akan 0, berarti itu udah betul dan bisa kita langsung record. Untuk melihat apakah transaksi kita sudah terrecord atau belum, kita bisa memilih transaction journal. Lalu kita ubah dulu date-nya karena ini belum sesuai ya. Dan setelah itu akan terlihat dan semuanya sama balance ya. Sekian penyampaian materi mengenai aset tetap, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam bertutur kata dan penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.